Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Abdul Aziz Marzuki beserta seluruh keluarga, ini mertua Pak Uwas yang juga mengelola Yayasan Masjid At-Taqwa yang dipimpin oleh Kanda Ali Marzuki. Yang saya hormati ibunda saya Bu Rahmini Rahman Uno, panggilannya Min Uno. Ini juga mewakili ayahanda yang kurang sehat, berada di rumah. Bu Min ini melahirkan saya di kota Rumbai, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 51 tahun yang lalu, dan sempat minum air Sungai Siak. Jadi kalau habis minum air Sungai Siak biasanya kembali lagi ke Riau. Yang saya muliakan tentunya ulama besar kita, guru kita, dan saya pernah ditepuk tepung tawar dan diberi amanah, diberi nasihat oleh Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Somad di LAM, Lembaga Adat Melayu di Pekanbaru, dan sampai sekarang masih saya simpan nasihat-nasihat beliau dan sangat relevan. Tentunya saya sudah pernah membagi nasihat-nasihat Ustadz Abdul Somad di beberapa kesempatan. Sahabat saya yang saya banggakan, Bapak Haji Anindya Novian Bakri, yang hari ini secara spesifik Ustadz Abdul Somad juga berkesempatan untuk bersilaturahim. Kalau Pak Anin ini namanya sudah tidak asing, walaupun jarang muncul di depan, selalu di belakang layar, tapi Pak Anin ini yang merupakan pimpinan dari TV One dan kelompok usaha Bakri sekarang, mitra saya di beberapa usaha, dan tetap ternyata masih istiqomah di dunia bisnis, belum ke politik ya, belum ikut ayahanda. Tapi kita terima kasih karena tayangan TV One selalu memberikan inspirasi, dan beberapa program utama seperti Damai Indonesia sangat berpihak dan merupakan tayangan yang selalu ditunggu oleh umat. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari yang dinanti-nanti oleh istri saya, Mbak Nur, karena dia paling semangat. Ini Mbak Nur ini pendukung UAS yang paling militan. Ini emak-emak militan ini salah satunya Mbak Nur. Kita sudah menunggu hari ini mungkin tahunan ya, karena dari sebelum 2018 kita sebetulnya punya mimpi untuk mengundang Ustadz Abdul Somad di sini, terus tapi kan ada perhelatan politik yang pada saat itu tidak memungkinkan terjadinya acara ini. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur kita, Allah kasih begitu banyak kemudahan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Atas nama keluarga Pak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih. Saya memiliki 2 anak putri yang ada di Amerika dan akan terhubung dengan fasilitas Zoom. Tapi ada putra saya yang paling bungsu ini, Sulaiman. Sulaiman Saladin Uno. Tadi pagi sebelum Ustadz datang untuk menyambutnya, dia udah lihat YouTube-nya UAS dan sudah maulidan tadi dengan lihat Habib Syekh sama Syekh Kabani. Jadi ini juga mimpi Sulaiman untuk
mencium tangan Ustadz Abdul Somad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih tim UAS yang hadir juga di sini dengan batik. Ini batik Melayu atau batik Riau? Seragamnya bagus sekali. Mudah-mudahan silaturahim hari ini Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu berkah, dan insya Allah perkumpulan kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sajalah segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk dia, pemimpin dari segala pemimpin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya diberikan nikmat yang luar biasa, bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Bang Sandi, Bapak Haji Abdul Aziz Marzuki. Marzuki artinya diberi rezeki. Rezekinya ya Bang Sandi. Lalu kemudian tidak pernah terlintas di pikiran saya, sekalipun tidak pernah terbetik di benak saya bahwa saya akan bisa satu majelis, satu tempat melihat langsung dengan orang yang puluhan tahun lalu saya lihat fotonya di majalah, Ibu Min R. Uno. Dulu namanya saya ingat itu, Min R. Uno. Di malam ini Allah Ta'ala berkenankan, Allah mau tunjukkan pada saya, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kau akan ketemu dengan Ibu Min R. Uno di rumah putra beliau, di tengah keluarga beliau, di majelis yang baik. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beberapa waktu yang lalu kita ketemu di aplikasi Zoom webinar, kemudian ada yang kasih tahu ke saya, rasanya Bang Sandi dalam acara webinar, Bang Sandi dengan sahabat-sahabat beliau, tapi hari itu Pok Nur ikut serta dari awal sampai akhir. Kehormatan luar biasa. Dan ternyata di akhir acara itu Bang Sandi kasih tahu, Ustadz Somad, ternyata ayah ibu saya, mertua saya ikut semuanya, kata Bang Sandi. Kehormatan, Masya Allah. Ternyata hubungan kami tidak hanya saya dengan Bang Sandi, tapi seluruh keluarga besar. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Rahim, ana Rahman, kata Allah, aku ini Rahman, syaqaqtur rahim min ismi. Rahim itu diambil dari namaku. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi diambil dari Asmaul Husna. Lalu kemudian sebagaimana sayangnya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, yang maha kasih maha sayang, begitu juga lah kasih sayang Rahim. Lalu kemudian saya dengan Bang Sandi, dengan kita semua berasal dari satu rahim, tapi lalu kemudian dipisahkan oleh berbagai macam rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya, Bang Sandi masuk ke dalam rahim ibunda, lalu kemudian kita terlahir dengan berbagai macam suku dan bangsa, lalu kemudian kita disuruh lagi untuk menyatukan itu yang disebut dengan silaturahim. Lalu kemudian kalau ada orang yang komentar, itu kan silaturahim istilah orang Islam aja, itu orang bule, orang Eropa nggak ada silaturahim. Ada, cuman mereka nggak menyebutnya silaturahim, mereka menyebutnya dengan casing yang berbeda, tapi substansinya sama. Mereka lagi buat apa? Family gathering. Mereka buat apa? Coffee morning. Jadi sebetulnya hanya beda nama tapi substansi. Tapi niat yang paling penting adalah niat silaturahim kami
Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tempat berlindung karena semuanya tercabut. Tapi ada yang dapat naungan, di antaranya rajulani, 2 orang. Ijtama'a rajulani tahabba fillah, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu bersama karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Saya berharap hubungan saya dengan Bang Sandi karena Allah. Karena kalau hubungan karena kepentingan sudah berakhir dengan berakhirnya kepentingan. Dan kepentingan manusia itu hanya sesaat semata. Sejengkal di tenggorokan, sejengkal di lambung, berakhirlah kepentingan. Tapi kalau hubungan kita karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula kita akan diwangkitkan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai di-upload ceramah saya di internet itu 2012. Tapi tidak viral karena belum dibully. baru mulai viral ketika khutbah pertama bercerita tentang keruntuhan Turki Utsmani. Kemudian di-cut khutbah itu, di-share. Belum juga. Setelah diusir dari Hong Kong baru. Lalu kemudian ada beberapa stasiun TV yang mengundang saya. Awal-awalnya TV Anu, kemudian sampai di sana saya tidak merasa nyaman karena saya dikasih bedak. Mungkin karena kurang putih untuk masuk TV. Kemudian bajunya juga saya biasa pakai baju putih aja kemana. Jadi dikasih harus pakai baju ini. Kemudian setelah itu saya wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Lalu ketika ditelepon, saya bilang saya nggak bisa gitu. Saya kalau ceramah ya sama seperti di masjid. Lalu kemudian satu TV lagi, saya hadir tabligh akbar. Tapi kemudian sebelum ke pentas dikasih tahu nanti di menit sekian mesti nangis, di menit sekian mesti ketawa. Oh saya nggak bisa gitu. Oh saya nggak bisa disetting. Saya bukan artis. Itu pun cuma sekali aja, habis itu nggak ada lagi. Tapi ada satu TV yang saya keringatan, nggak apa-apa. Kemudian temanya terserah saya. Mau ketawa, mau nangis juga suka hati saya. Yang penting sekian menit selesai. Itulah yang bertahan sampai hari ini. Memang beda. Alhamdulillah Pak Anin hadir malam ini. Silaturahim juga terjalin dengan baik. Mudah-mudahan keluarga besar beliau selalu dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita hidup ini ada relnya masing-masing. Ini rel mengarah ke sana, ini rel ke sana. Tapi ada di beberapa stasiun kita ketemu. Stasiun-stasiun ini mempertemukan kita. Jadi insya Allah kalau niatnya baik, dia ketemu di stasiun-stasiun kebaikan itu. Bang Sandi, bisnismen, politikus. Saya memang sudah dari awal kehidupan saya disetting memang untuk agama. Jadi dulu almarhumah ibu saya cerita, membesarkan kau ini seperti menghidupi api dalam air, kata dia. Susah, dalam kandungan sakit-sakitan. Lalu dia mengadu kepada seorang ulama, namanya Syekh Muhammad Ali. Kata Syekh Muhammad Ali, kau bacalah surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Sebelum tidur malam baca. Jadi ibu waktu mengandung dia baca terus. Cuma namanya orang di kampung, baca aja tapi nggak tahu artinya. Setelah saya besar, tamat pesantren, baru dia tanya, dulu waktu aku mengandung baca ini, apa sih artinya? Mana ayatnya, Mak? Ini saya baca. Qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ketika istri Imran merindukan seorang anak, lama nggak punya anak, namanya Hana. Hana bernazar kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada Allah kalau aku punya anak nanti, anakku ini aku harapkan menjadi muharrara. Saya baca di tafsirnya muharrara artinya khadiman li khidmati Baitul Maqdis. Anakku ini nanti kalau lahir dia hanya akan menjadi pelayan agama, servant of God. Hidupnya tidak untuk yang lain. Jadi di situ saya renungkan, berarti memang sudah jalan hidup saya
saya lahir sebetulnya mungkin kalau bukan karena tujuan itu sudah lama saya mati. Karena saya pikir teman SMA saya sama-sama mandi di sungai, kepleset, meninggal. Teman saya satu kelas, akrab sekali, meninggal. Lalu saya sampai hari ini hidup. Berarti memang garis hidup saya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi penolong agama Allah. Walaupun sebenarnya agama Allah tidak perlu ditolong. Saya hanyalah ingin menolong diri saya sendiri. Saya yakin itulah real hidup saya. Bang Sandi dengan real hidupnya, Pak Anin dengan real hidupnya. Tapi kemudian di beberapa stasiun kita ketemu. Dan alhamdulillah stasiun yang kita ketemu itu semuanya stasiun kebaikan-kebaikan semua. Kalau saya renungkan, saya ketemu dengan Bang Sandi dulu di rumah Ustadz Solmed pagi, tablik akbar dengan Bang Roma, itu Bang Haji, itu juga di stasiun kebaikan. Lalu kemudian di rumah jamaah juga stasiun kebaikan, di lembaga adat Melayu Riau di stasiun kebaikan. Ada juga orang ketemu di beberapa stasiun, itu teman kamu? Iya. Dulu kenalnya di mana? Kami sama-sama sakau Pak Ustadz. Ketemu juga, jadi ada beberapa titik memang orang ketemu di sana. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bertemu dengan Bang Sandi di stasiun-stasiun kebaikan itu. Mudah-mudahan stasiun pertemuan kami yang terakhir nanti adalah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pertemuan yang paling indah, pertemuan yang paling abadi adalah ketika salamun qawlam min rabbir rahim wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang beriman itu diarak dengan gerombolan menuju pintu surga, lalu sampai di pintu itu apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat untuk kamu, tibtum, karena kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal abadi di dalamnya. Tak ada tipu, tak ada dusta, tak ada bohong, tak ada permusuhan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut dari dalam hati mereka ghil, yang membuat kita ada clash. Itu adalah ghil. Ghil artinya hasad, dengki, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, menikmati ketika orang lain susah. Inilah yang membuat kita akhirnya di dunia ini kacau balau. Tapi ketika dicabut Allah Ta'ala, masuk ke tempat kedamaian, tempat yang paling damai itu disebut dengan Darussalam. Dar, rumah, salam, rumah yang penuh dengan kedamaian. Makanya selesai sholat kita selalu mengatakan Allahumma antas salam, engkaulah maha damai. Wa minkas salam, kedamaian ini akan kembali kepada engkau. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dengan kedamaian hati, kedamaian jiwa. Puncaknya adalah wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke darussalam, ke dalam tempat yang penuh dengan kedamaian. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus. Sementara menuju ke sana, Allah titipkan ruh bersemayam dalam jasad, masih berkeliling karena Covid. 6 bulan saya tidak keluar dari Pekanbaru, Bang Sandi. Dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus menetap. Walaupun terbang kemana-mana online. Zoom, termasuk kita bertemu kemarin juga Zoom. Lalu kemudian karena dilihat sudah memungkinkan, kami jalan darat dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Bukit Tinggi melalui Mandailing, Natal, dari Bukit Tinggi ke Palembang, dari Palembang kembali ke Jambi, dari Jambi Pekanbaru. Jalan darat untuk menghindari mana tahu diperiksa tiba-tiba positif. Tapi Bang Sandi dan keluarga jangan takut. Sebelum kemarin saya sudah rapid test. Dan alhamdulillah saya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan. Nah, oleh sebab itu sementara perjalanan hidup di dunia ini, saya saat ini lahir 1977, umur 43 tahun. Bang Sandi juga saya kira jelita, jelang 50 tahun. Lewat. Masya Allah, lalu Lolita, lolos 50 tahun. Tapi itu semua sebetulnya usia, apalah arti usia. Jadi kalau kita selalu merasa tua dengan hadirnya Tun
Mahathir Muhammad, semua merasa muda. Jadi ada saja cara Allah bahwa sesungguhnya usia itu perasaan. Usia itu sebenarnya perasaan. Jadi saya kalau melihat Bang Sandi balik muda lagi, karena saya lihat semangatnya, aktivitasnya, itu semua. Jadi bagaimana perjalanan hidup karir Bang Sandi menjadi inspirasi buat orang lain. Khairun nas, orang yang paling baik. Banyak orang sekedar soleh, baik untuk dirinya. Tapi yang diinginkan itu bukan sekedar soleh, tapi muslih. Muslih itu dia bisa baik untuk orang lain. Nah, karena dalam Islam kalau ada orang sekedar soleh, sholat, bayar zakat, puasa, belum baik. Sampai dia menjadi kebaikan untuk orang lain. Tapi yang paling baik adalah bukan cuma baik untuk manusia, tapi baik untuk agama. Baik untuk agama itu bahasa Arabnya Salahuddin. Karena orang Barat susah menyebut Salahuddin, Sultan Saladin. Tapi sebenarnya adalah kebaikan agama. Karena kebaikan agama itulah yang menjadi kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu anak-anak muda di Indonesia, generasi muda, banyak mengambil inspirasi dari karya-karya, dari perjalanan hidup Bang Sandi, keberanian untuk membuat sebuah keputusan, dan kemudian bagaimana segala resiko dari keputusan itu bisa dijalani dengan semangat, maka itu sesungguhnya adalah karya. Jadi kalau ada orang mengatakan yang bisa membuat cerita itu adalah manusia, makhluk yang bisa membuat cerita itu manusia, maka muncul istilah man make story. Jadi tidak ada kita dengar ada, maaf, hewan membuat cerita. Itu ada tuh buktinya Pak Ustadz, cerita tentang hewan. Manusia bercerita tentang hewan, lalu muncullah cerita tentang hewan. Jadi manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang luar biasa. Ada akal dipinjamkan, ada pandangan mata, ada telinga, ada hati. Di saat nafsunya begitu luar biasa, datang rem. Orang Arab menyebut akal itu 3 huruf. Akal artinya tali. Makanya orang Arab Saudi Arabia, tali yang mengikat sorbannya, yang selalu raja-raja Arab itu diikat kepalanya pakai tali itu disebut dengan iqal, akal. Tali yang mengikat. Karena hawa nafsu itu tidak terkendali, maka diikat dia dengan akal. Tapi akal itu terlalu kasar, ada yang lebih halus lagi. Perangkat lunak dititipkan Allah bernama hati. Saya yakin kalau akal, orang pasti akan kasar sekali. Tapi ketika dia disertai dengan hati, kelembutan yang luar biasa, maka lahirlah karya-karya yang lembut dalam kehidupan. Seni. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, kata Allah. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang karena mata menikmati. Mata suka sekali melihat langit penuh dengan bintang. Jadi kalau mata perlu keindahan, telinga juga suka mendengar keindahan, maka sesungguhnya hati juga suka dengan keindahan. Maka kita dengar keindahan suara, lantunan sholawat. Tapi ada yang lebih indah daripada itu adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang. Ada yang orang-orang kalau kita ketemu dengan dia, hati kita merasa tenang. Kun ma'allah, bersamalah kamu dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum mampu untuk bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang yang ketika kau bersama dengan dia, hatimu menjadi dekat kepada Allah. Para alim ulama, para habib, para kiai. Saya sampai hari ini tetap bersilaturahim. Kemarin malam bersilaturahim ke Zawiyah Raudhah Jakarta, kota metropolitan. Tapi masih ada ulama-ulama, paku-paku bumi yang disebabkan doa mereka luar biasa. Para habaib banyak sekali di Jakarta. Para ulama, pewaris para nabi juga banyak. Maka saya selalu menyempatkan diri untuk bersilaturahim. Kenapa? Karena duduk dengan mereka, kita minta doa, barakah, nasihat. Saya tidak ada orang menasehati saya. Bahkan beberapa kali saya sholat Jumat sengaja tidak pakai peci, maksudnya mau mendengarkan nasihat khotib, tapi pengurus tahu, langsung karena ada Ustaz Somad, maka khotib hari ini berubah. Padahal niat kita mau mendengar nasihat, tapi ternyata masih ada orang-orang yang tanpa dia berikan nasihat dengan lisannya, tapi sesungguhnya hati dia sudah menasihati kita untuk selalu tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaha, asal dari kata nasihat itu adalah artinya menyaring. Sebagaimana seseorang menyaring madu.
Madu itu manis, tapi di dalamnya ada sampah-sampah, ada lilinnya, ada baby anak lebah yang mungkin tercampur, ada juga di situ daun-daun sarang-sarang, maka ini mesti disaring. Proses penyaringan madu itu disebut dengan bahasa Arabnya nasihat. Jadi nasihat artinya mengeluarkan sampah sehingga keluarlah madu murni yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan kita tidak perlu nasihat, maka sesungguhnya banyak sekali sampah. Saya malam ini tidak memberikan nasihat karena asal muasalnya adalah mau silaturahim. Tapi kemudian disediakan mikrofon dan kita sudah live, maka sepatah dua patah kata Bang Sandi, tidak ada kata yang paling indah kecuali ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang saya bacakan dari awal tadi. Tidak ada yang lebih menarik kecuali hadis-hadis Rasulullah SAW. Qulna ini jitama'atil ummatu, berkumpul seluruh penduduk bumi, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, mencelakaimu, menimpakan sesuatu terhadapmu, la yadurruka, mereka tidak akan sanggup, illa qad kataballahu alaik, kecuali memang itu sudah tertulis sebagai takdir. Keyakinan itu yang kita pegang. Keyakinan itulah yang membuat saya tidak ragu untuk melangkah, bahwa sesungguhnya kalau pesawat yang saya naiki ini jatuh, itu bukan karena sesuatu, tapi karena memang sudah takdir saya. Keyakinan itulah yang membuat Syekh Yusuf Al-Makassari tidak pernah cemas ketika dibuang Belanda sampai ke Cape Town. Keyakinan itu yang tidak pernah membuat takut Teguh Umar ketika melawan Belanda. Saya ketika ceramah di Masjid Raya Aceh Barat, lupa Aceh mana itu Bang Sandi. Habis selesai itu kami minum kopi di depan, tertulis gambar besar, gambar Tengku Umar, di samping kata-kata hikmah dia, kalau aku mati maka aku mati syahid, kalau aku hidup besok pagi aku masih bisa minum kopi. Jadi ini mereka melihat hidup itu simpel aja, nggak terlalu ribet. Jadi sesungguhnya yang membuat hidup ini menjadi ribet, menjelimet adalah pikiran kita sendiri. Kalau aku masih diberi Allah Ta'ala hidup, insya Allah masih bisa minum kopi. Seandainya mati, mati syahid. Dan Islam sudah lama mengajarkan itu. Iskariman, hidup mulia. Aumut syahidan, atau mati syahid. Dalam perjalanan dakwah dari kota Jambi ke suatu kawasan terpencil, jauh, kami dibawa naik pesawat kecil, muat 4 orang, depan, samping, lalu ada kursi kosong, 6 lah, 4. Lalu kemudian sampai di tujuan itu, saya itu tidur. Sampai di tujuan, teman saya yang di sebelah itu mengatakan, aku jangankan tidur, ngomong aja nggak bisa. Kok tadi kok bisa tidur, gimana perasaan? Saya katakan, aku rasanya seperti naik ayunan buayan aja. Cuman talinya nggak nyangkut. Jadi, bahwa ketakutan, kecemasan, kengerian itu datang dari pikiran kita, tapi kemudian tapi saya berteorinya, saya ngomongnya, tapi keberanian mengambil keputusan itu ada pada Bang Sandi. Saya di dalam mimbar berceramah menggelegar, tapi ketika sampai pada kenyataan, ada satu momen, jangankan untuk ceramah, untuk jumpa Bang Sandi pun takut. Daripada orang lain ngomongin, bagus saya sendiri. Allah hati ngomong aja, di airport jumpa Bang Sandi pun takut. Alhamdulillah malam ini diberikan umur panjang, badan sehat, tidak hanya dengan Bang Sandi, tapi dengan keluarga besar. Maka tidak ada pertemuan yang paling baik kecuali pertemuan yang menyebabkan turunnya rahmat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat ya Allah. Pada satu titik ini saya mencari sekali waktu itu Pak Ustadz Abdul Somad ini. Waktunya itu sekitar Agustus tahun 2018, dan pada saat itu satu Indonesia mencari Ustadz Abdul Somad itu nggak ketemu. Kita sampai cari tokoh-tokoh terdekatnya aja tidak bisa ketemu Ustadz Abdul Somad, dan apa yang tadi disampaikan bahwa memang akhirnya Ustadz Abdul Somad memutuskan untuk tetap menjadi servant of God dengan fokus berdakwah, tapi akhirnya itu
yang bertukar takdirnya. Mestinya takdirnya calon wakil presidennya Ustadz Abdul Somad akhirnya terlimpahkan ke saya, dan saya beberapa kali ya melihat ke belakang bahwa memang Allah berkehendak bahwa saya harus mengalami perjalanan, dan pada ujungnya kalau tadi surat Ali Imran ayat 35, pada akhir perjuangan saya akhirnya surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Jadi begitu kisah kita, dan salah satu yang tidak akan pernah saya lupakan adalah pertemuan kita di LAM di Pekanbaru, di mana di prosesi tepung tawar tersebut, nasihat-nasihat tersebut ternyata saya masih simpan karena masih relevan. Nah, oleh karena itu mungkin untuk mengawali dialog, nanti mungkin Pak Anin juga ada yang mau disampaikan. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, Pak Ustadz, kan banyak dari kita yang bisnisnya, usahanya sekarang lagi redup, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mata pencariannya juga hilang, di PHK dan lain sebagainya. Banyak ibu-ibu, mak-mak mungkin yang melihat tayangan ini, beban biaya hidupnya semakin berat, ongkos listrik, kuota buat anaknya juga bebannya berat. Nah, bagaimana untuk menyemangatinya nih, Pak Ustadz Abdul Somad, agar kita tabah dan istiqomah menghadapi pandemi ini, dan mungkin Ustadz Abdul Somad bisa berbagi mungkin beberapa kiat-kiat, nasihat maupun saran sesuai dengan hikayat atau kisah-kisah yang para ulama pernah mengajarkan kita. Nama perangnya Perang Badar. Lalu kemudian lokasi Badar itu 150 km dari kota Madinah. Nabi panglima perang. Pada perang Badar itu Nabi mendapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, buku ini buku pemenang Nobel juara 1 lomba nulis biografi Nabi Muhammad. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi tetap dengan sampul judul Ar-Rahiq Al-Maktum. Penulisnya dari India. Di situ disebutkan Nabi dapat harta rampasan perang la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram, emas murni 24 karat. Saya tidak bisa compare ke rupiah karena harga emas ini, saya udah lama nggak ke toko emas Bang Sani. Ada yang bilang 500 sudah naik, 900 sudah lebih 1 juta. 1 juta lebih. Nah, jadi bisa kita hitung sendiri 4,25 gram 1 keping, waktu itu mereka dapat 50.000 keping. Nah, itu luar biasa. Dan saat kembali ke kota Madinah, datang Fatimah ngadu ke Nabi, mau minta, ya ini kan ayah anda dapat uang banyak ini, kira-kira bisa nggak ngasih pembantu? Karena kami di rumah susah, Sayyidina Ali itu miskin. Lalu kemudian menimba air Fatimah, membuat adonan tepung gandum juga Fatimah. Lalu apa kata Nabi? Anakku Fatimah, sebelum engkau tidur malam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka tidurlah engkau dengan tenang. Jadi kalau dibaca hadis ini nggak connect. Minta pembantu supaya ringan tangan menimba air dan buat adonan tepung gandum, kok malah dikasih subhanallah 33 kali. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Bahwa kepuasan materi itu tidak dapat mendatangkan ketenangan batin. Puncak dari ketenangan batin mesti diisi dengan yang spiritual.
yaitu dengan zikir dan doa. Dan kita sebenarnya kalau kebutuhan pokok kita kan simple aja sebenarnya. Makan secukupnya, lalu kemudian pakaian juga secukupnya. Malam ini kami tidak ada setting dengan Bang Sandi bahwa harus pakai black or white, hitam putih, tidak ada sama sekali. Tapi kalau tadi pagi saya pakai putih Bang Sandi. Pakaian juga paling 2 lapis, 1 lapis dalam, 1 lapis luar. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, itu demam. Lalu kemudian makanan juga begitu. Makanan sedikit aja cukup. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Supaya jangan terlalu banyak memperturutkan hawa nafsu. Dan kita diajarkan mengunyahnya banyak. Lalu dulu saya berpikir kecil itu, kenapa mengunyah banyak? Mungkin supaya halus, ususnya nggak berat. Ternyata alasan itu salah satunya. Alasan yang lain adalah dengan orang banyak mengunyah, dia tersugesti bahwa dia sudah kenyang. Jadi ketika dia sudah kenyang, makanan itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam. Jadi sebenarnya Nabi sedang ingin mengajarkan, ketika kau dekatkan dirimu pada Allah, itu bisa kita lihat dalam surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait, kau banyak beribadah kepada Allah, Allah berikan kau solusi 2. At'amahum min ju', kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Wa amanahum min khauf, kalau kau cemas, Allah hilangkan kecemasanmu. Terlalu cemas melihat hidup sampai asam lambung naik, sampai semuanya naik. Sesungguhnya kenaikan harga itu tidak begitu parah dibandingkan naiknya asam lambung karena kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Oleh sebab itu maka kadang hidup ini simple. Yang berat itu adalah omongan orang ke telinga kita. Saya dulu beli mobil Bang Sandi, mereknya nggak saya sebut takut jadi iklan gratis. Ketika saya beli, teman saya ini sahabat nih ngasih tahu, ini onderdilnya susah, kita di Riau nanti kalau rusak inden dari Jakarta, ini pula sistem minyaknya begini, kalau ini segala macam, ini juga seperti gajah haus, ini minyaknya banyak sekali. Saya pakai 2 tahun, semua yang dia bicarakan itu nggak terjadi satupun. Jadi lama saya berpikir, sebenarnya mobil ini biasa aja, tapi komentar orang ini yang luar biasa. Dan memang kita hidup sekarang ini semuanya komentar. YouTube komen, Facebook komen, Instagram komen. Ustaz nggak pusing dengan komen-komen ini, saya nggak baca. Saya baca yang baik-baik, saya baca yang kurang baik, yang kira-kira membangkitkan asam lambung, saya tekan. Kalau sebab itu maka lagi-lagi falyabudu rabb hadzal bait. Saya paham, ini dirumahkan, ini di PHK, tapi kemudian terbuka peluang-peluang baru. Buktinya apa yang terjadi? Ketika ditutup 1 pintu, terbuka 2-3 pintu. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, alhamdulillah Ustaz Somad, kami sudah buka bakso online. Loh, gimana nih bakso online? Apa makan baksonya online? Enggak, baksonya offline. Cuma pesannya online. Alhamdulillah peluang-peluang. Kamu sekarang bisnis apa? Sulit sekarang Pak Ustadz, kantor tutup semuanya. Terus saya sekarang jadi distributor daerah. Memasarkan apa? OKOC Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi apa maknanya? Bahwa kita selalu diberikan Allah peluang. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat thair. Kau akan diberikan makanan seperti seekor burung. Tangdu khimasan, terbang pagi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Uniknya burung terbang di atas, tapi makanannya di dalam laut. Bisa dia terjun ke bawah mengambil makanan. Uniknya ikan yang ada di dalam sungai Amazon, tapi justru dia semburkan air, kemudian makanannya adalah rayap yang ada di balik daun-daun di pohon kayu. Ustaz tahu dari mana? Nonton TV. Betapa tontonan sesungguhnya bisa menjadi tuntunan. Ilmu tidak hanya terbatas pada ruang kelas dan buku. Makanya kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, bukan dari buku. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Betapa bad news, berita buruk menjadi good news. Buktinya apa? Telepon menjadi viral.
peluang untuk orang membuka bahwa ini makanan sunnah bukan bid'ah. Berapa hari dia menjadi viral, bang. Justru di balik itu ada iklan gratis yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ini dengan baik, ketika pulang dari Masjid Sunda Kelapa, hujan rintik-rintik dari Sunda Kelapa, kami mau ke rumah Pak JK berbisik. Saya tahu dari Ustadz karena Ustadz diusir itu loh. Jadi betapa orang kalau dia pahami itu dengan cerdas, dan itu ditulis dalam Al-Quran. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu ada kebaikan. Diulang Allah dalam ayat lain. Asa anta karahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik kebencian itu ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya lihat ada peluang-peluang baru. Peluang pemasaran baru. Online, melalui kuliner, kemudian pula macam-macam usaha bisa dibuka. Dan salah satu yang memberi semangat itu alhamdulillah Bang Sandi, karena Bang Sandi tetap dengan program-program ekonomi keumatannya. Dia tidak memajukan perusahaan besar saja, tapi usaha-usaha kecil, UMKM dan lain sebagainya. Saya terus ikuti itu Bang Sandi di Instagram, di medsos. Oleh sebab itu yang belum follow supaya di follow lah Instagram Bang Sandi. Karena bagaimana supaya dia mendapatkan motivasi dari perjalanan ini.